274-277. Pukul 6 sore, restoran Dabaisan Hot Spring Hotel. Di ruangan yang luas dan cerah, kertas dinding berukir emas yang indah ditempelkan di keempat dindingnya, dan lampu gantung berlian dari kaca bersinar di atapnya. Restoran di sini juga terlihat sangat mewah dan atmosfer. Ada meja putar besar di ruangan itu. Chen Dong dan yang lainnya telah mengambil tempat duduk mereka, dan Qin Fan dan Lin Yun adalah yang terakhir tiba. Melihat Qin Fan, Murong Linger berteriak kegirangan, "Qin Fan, datang dan duduk." Ye Qingcheng, yang sedang bermain dengan ponselnya dengan kepala menunduk, juga menatapnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Cucu mendengus di lubang hidungnya, dan memalingkan muka dari menatapnya. Chen Dong tersenyum, tapi ada tatapan muram di matanya. Baik. Qin Fan setuju, berjalan ke kursi antara Murong Linger dan Ye Qingcheng dan duduk seolah tidak ada orang lain di sekitar. Lin Yun ingin pergi dan duduk di sebelah Qin Fan, tetapi Zhang Yun diam-diam menangkapnya. Kemudian, Lin Yun dan keduanya duduk di dekat Chen Dong. Ketika semua orang sudah duduk, Chen Dong mengambil segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, mengangkatnya dan berkata, "Semuanya, ayo minum dulu." Tanda seru. Qin Fan juga mengambil gelasnya dan menyesapnya. Sambil meletakkan cangkirnya, Chen Dong berkata, "Apakah Anda semua puas dengan hotel liburan sumber air panas ini?" "Puas, sangat puas." Liu Mengyao adalah orang pertama yang menjawab lagi, "Saya tidak pernah berendam di sumber air panas yang nyaman, dan ada pijatan tukang pijat. Teknologinya benar-benar luar biasa." Chen Dong sedikit tersenyum. Tang Cucu juga mengangguk, dan menghela nafas sambil tersenyum, "Benar-benar bagus. Apakah itu pemandian air panas, tukang pijat, atau kamar hotel, semuanya adalah yang terbaik." Mengetahui hubungan antara Tang Cucu dan Chen Jianfeng, Chen Dong tidak berani mengabaikan, selama Tang Xiaohua puas. Namun, suara yang paling ingin didengarnya tidak pernah berbicara. Dia tidak bisa tidak melihat Murong Linger, matanya tiba-tiba menjadi lebih suram. Perhatian Murong Linger selalu tertuju pada Qin Fan, dan dia bahkan tidak pernah meliriknya. "Ibu, saya membayar untuk mentraktir, tetapi saya membiarkan Anda, seorang wanita yang mendukung saya." "Tidak, saya harus menarik perhatian Nona Murong." Chen Dong memandang Chen Jianfeng, dan tiba-tiba berkata, "Kakak Chen, Tuan Chu di Dongzu akan mengadakan resepsi di hotel di Hao di Qingzu lusa, dan tuan dari seluruh negeri akan datang untuk hadir, pernahkah Anda mendengar?" Chen Jianfeng mengangguk, "Saya mendengar, dikatakan bahwa master dari seluruh dunia akan diundang, dan ada banyak orang hebat." Chen Dong tersenyum misterius, "Bos Chu memiliki status yang sama dengan orang besar dari seluruh dunia, apakah Anda tahu mengapa orang besar dari semua tempat memberinya wajah?" Chen Jianfeng menggelengkan kepalanya, "Saya tidak yakin tentang ini. Apalagi yang tersembunyi di dalam." "Hehe." Chen Dong sedikit tersenyum, melihat bahwa dia telah berhasil menarik perhatian semua orang, bahkan Murong Linger menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lalu dia berkata, "Itu karena sosok legendaris, Tuan Qin." Penerimaan ini sebenarnya dimulai atas nama Tuan Qin, beraninya para bos besar itu tidak menunjukkan muka. Terkejut. Ini Tuan Qin yang seperti peri dalam legenda. Liu Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Dong tertawa dan berkata, "Selain dia, apakah ada orang lain yang berani memanggilnya Tuan Qin?" Zhang Yun juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya juga pernah mendengar tentang Tuan Qin itu, dan sepertinya bos besar di mana-mana takut padanya. Orang tua dari keluarga Wang juga sangat menghormatinya. Tapi apa yang istimewa dari Tuan Qin ini? Bisakah dia membuat begitu banyak bos besar mematuhinya?" Chen Dong menunjukkan ekspresi kekaguman di wajahnya, "Apa yang istimewa tentang Tuan Qin itu? Saya pernah mendengar beberapa. Kamu tahu keluarga Zheng, kan? Itu adalah Tuan Qin yang dihancurkan dalam semalam. Ada juga pertandingan tinju bawah tanah, Tuan misterius yang menggunakan pedang terbang untuk membunuh orang yang jauhnya ribuan mil adalah Tuan Qin." Zhang Kai tampak kaget, "Saya pernah mendengar tentang pertandingan tinju bawah tanah. Dikatakan bahwa ada seorang master pada waktu itu yang datang ke sini untuk membalas dendam. Biarkan Tuan Chu menjadi pemenang terbesar. Ternyata Tuan misterius itu adalah Tuan Qin. Pedang terbang membunuh orang.
Ya Tuhan, bukankah ini metode legendaris para dewa? Mungkinkah Tuan Qin itu benar-benar hidup? Abadi. Liu Mengyao tampak tidak percaya. Murong Linger tiba-tiba tersenyum seperti bunga, dan tersenyum seperti rubah kecil, sering menatap Qin Fan. Qin Fan hanya tersenyum di sudut mulutnya, dengan lembut mengocok anggur merah di gelas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Cucu tiba-tiba menatap Qin Fan, dan hatinya terkejut, Tuan Qin itu, mungkinkah Qin Fan? Tidak, bagaimana ini mungkin? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Tang Cucu tidak memiliki cara untuk mengasosiasikan Qin Fan dengan dewa yang hidup, Tuan Qin. Memikirkan adegan di mana pedang terbang membunuh orang dan para pahlawan kewalahan, Zhang Yun, seorang wanita yang sangat licik, mau tidak mau merasakan gelombang emosi. Jika suatu hari saya memiliki metode ini, bahkan orang kaya dan muda ini akan bersujud di depan saya. Tuan Muda Chen, saya pikir Anda pasti telah melihat Tuan Qin itu. Orang yang begitu kuat pastilah orang tua dengan rasa keabadian. Liu Mengyao berkata, jika orang yang begitu kuat masih muda, pasti ada banyak gadis. Dia. Murong Linger dan Ye Qingcheng memandang Qin Fan dengan tenang. Qin Fan menundukkan kepalanya dan terus mengocok gelas anggurnya. Chen Dong tertawa dan berkata, sekarang kamu salah berpikir. Tuan Qin itu dikatakan masih sangat muda, jadi dia seumuran dengan kita. Apa? Kamu masih sangat muda? Wow, lalu Tuan Qin pasti sangat tampan. Jika aku belum memiliki Kai, aku akan mengejar Tuan Qin. Zhang Kai memutar matanya ke arahnya, Tuan Qin seperti peri, dan dia pasti ada di dekatnya. Kamu cantik seperti awan, bagaimana kamu bisa jatuh cinta padaku? Huff, kamu bukan Tuan Qin, bagaimana kamu tahu? Bagaimana jika Tuan Qin menyukai gadis yang sederhana dan cantik sepertiku? Liu Mengyao membalas tanpa rasa malu. Murong Linger tidak tahan lagi, menutup mulutnya dan tertawa genit, oh tidak, aku ingin tertawa. Yao Yao, jangan idiot, aku jamin Tuan Qin tidak akan jatuh cinta padamu. Liu Mengyao memutar matanya, huff, Linger kecil, kamu tidak berbicara untukku. Kamu bukan Tuan Qin, jadi apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Aku. Murong Linger sepertinya mengatakan bahwa Tuan Qin sedang duduk bersamamu di samping. Namun, melihat Qin Fan menggelengkan kepalanya padanya, dia hanya harus menelan kata-kata itu kembali ke perutnya. Dan dia juga mengerti bahwa bahkan jika dia mengatakannya, itu akan seperti terakhir kali, tidak ada yang akan mempercayainya, dan akan membatalkan dia ditipu oleh Qin Fan. Huff, aku tahu itu. Murong Linger mengatupkan mulut kecilnya dan bergumam, semangat kompetitif gadis itu membuatnya sedikit sulit untuk ditelan. Tang Cucu menatapnya tak berdaya, dan menghela nafas, Linger, apakah kamu ingin mengatakan lagi bahwa Qin Fan adalah Tuan Qin? Setelah mengatakan ini, semua orang tercengang. Kemudian, Chen Dong, Zhang Kai dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Liu Mengyao tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir kehilangan kesabaran, dan menunjuk ke arah Qin Fan sambil memegangi perutnya, apakah menurutmu Tuan Qin akan sangat tidak berguna? Zhang Yun memandang Qin Fan dengan jijik di matanya, dan mencibir di dalam hatinya, jika dia adalah Tuan Qin, dia tidak akan ditugaskan ke kamar No. 9 dengan Lin Yun. Chen Dong tertawa dengan lancang, jika dia ini Tuan Qin, maka saya masih Tuan Chen, dan dia adalah Tuan Zhang. Chen Jianfeng menggelengkan kepalanya, memandang Murong Linger dengan sedikit jijik, dan berpikir dalam hati, sepertinya Murong Linger benar-benar tertipu oleh anak itu Qin Fan. Bahkan jika dia adalah putri tertua dari keluarga Murong di Jiangnan, dia mungkin tidak akan mencapai banyak hal di masyarakat. Mendengar cemoohan orang banyak, Murong Linger tidak membantah, tapi malah menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Huff, kalian tahu bagaimana meremehkan Qin Fan. Ketika saya melihat identitas Qin Fan pada hari resepsi, saya akan melihat bagaimana kalian mati. Murong Linger menantikan resepsi lusa. Lin Yun tidak tahu identitas Qin Fan, dia tidak tahan melihat beberapa orang menertawakan Qin Fan, dan membalas, bahkan jika Qin Fan bukan Tuan Qin, prestasi masa depan Qin Fan mungkin tidak lebih buruk dari Tuan Qin. Jangan remehkan dia. Orang-orang.
Chen Dong mencibir, prestasinya tidak lebih buruk dari Tuan Qin. Apakah kamu bercanda? Raksasa keluarga Wang juga menghormati Tuan Qin. Lebih penting lagi, Tuan Qin serupa kepada kami. Di usianya, Tuan Qin telah mengejutkan Han Dong, dan bahkan saya hanya bisa mengaguminya. Qin Fan, beritahu saya, kemampuan apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan Tuan Qin? Lin Yun berkata dengan kesal, Qin Fan, maafkan aku. Dia awalnya ingin berbicara untuk Qin Fan, tapi dia tidak berharap itu merugikan diri sendiri. Qin Fan berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Dia tidak ingin berkomentar pada awalnya, lagi pula, dia berani mengomentari dirinya sendiri. Tapi karena Chen Dong menudingnya, Qin Fan hanya bisa berbicara. Dia mengangkat kepalanya, menatap Chen Dong dengan tenang, dan berkata dengan ringan, dia benar, aku benar-benar tidak menyukai Tuan Qin yang kamu sebutkan. Gelar kehormatan, dan siapakah Qin Fan? Kaisar Pedang Kutub Utara yang agung di domain abadi, pedang abadi nomor 1, hanya gelar master, bagaimana dia bisa layak untuknya? Namun, semua orang yang hadir sama sekali tidak mengerti arti kata-kata Qin Fan, bahkan Murong Linger pun tidak akan mengerti. Hanya Ye Qingcheng, dengan mata penuh perhatian, yang tampaknya dapat memahami arti kata-kata Qin Fan secara samar-samar. Seseorang tidak akan puas dengan ketinggian saat ini hanya jika dia melihat ketinggian yang lebih tinggi. Ambisinya mungkin lebih tinggi dan lebih besar dari Tuan Qin. Ye Qingcheng berpikir dengan emosi. Wajah Chen Dong tiba-tiba menjadi suram, dan suaranya menjadi dingin, nak, jangan melibatkan kami jika kamu ingin mati. Dewa yang hidup, Anda berhak berkomentar. Tang Cucu tampak acuh tak acuh, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, Qin Fan, kamu masih sangat menyukainya keberanian. Bahkan Chen Dong, putra seorang Taipan Qingzu, menyimpan rahasia tentang Tuan Qin, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memandang rendah Tuan Qin? Jika Tuan Qin yang asli mendengarnya, dengan Tuan Qin kepribadian yang menentukan, saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Chen Jianfeng diam-diam menggelengkan kepalanya, bahkan jika Anda selalu kuat dalam kekuatan, itu hanya kepribadian Anda. Begitu Anda masuk ke masyarakat, Anda pasti tidak akan bisa bergerak 1 inci pun. Saya menganggap Anda sebagai lawan, dan saya akan menurunkan IQ saya dengan sia-sia. Zhang Yun juga mencibir dengan jijik, aku benar-benar tidak tahu, keterampilan membual teman Lin Yun ini cukup bagus, bahkan Tuan Qin menyukainya, tetapi orang biasa benar-benar tidak berani membual tentang kesombongan ini. Tidak bertanya-tanya Lin Yun, saya selalu mengatakan bahwa Qin Fan ini sangat kuat, saya khawatir itu karena mulutnya. Ketika saya kembali, saya harus membujuk Lin Yun untuk mencoba tidak bergaul dengan orang seperti ini. Murong Linger juga memandang Qin Fan dengan ekspresi bingung. Diam-diam bergumam di dalam hatinya, bukankah Qin Fan sendiri adalah Tuan Qin? Mengapa dia memandang rendah dirinya sendiri? Pengetahuan Murong Linger masih tidak bisa memahami makna tersembunyi di Qin Fan kata-kata. Qin Fan memandang Chen Dong dengan sedikit jijik, dan berkata dengan tawa rendah, kamu bukan Tuan Qin itu, bagaimana kamu tahu bahwa Tuan Qin tidak toleran? Apakah ada di antara kamu yang melihat Tuan Qin dengan matamu sendiri? Tanda tanya. Chen Dong dan yang lainnya langsung merasa malu. Mereka telah banyak bicara, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah melihat Tuan Qin. Qin Fan tersenyum ringan, kamu belum pernah melihatnya, tapi aku sudah melihatnya. Dan aku juga tahu bahwa Tuan Qin yang asli sama sekali tidak peduli dengan gelar ini. Chen Dong tersenyum dingin, nak, jangan membual. Bahkan saya belum pernah bertemu Tuan Qin sebelumnya, jadi bagaimana Anda bisa melakukannya? Lusa adalah resepsi, dan saya akan membawa Anda ke sana sehingga Anda dapat bertemu dengan Tuan Qin yang sebenarnya. Kata Qin Fan dengan senyum, saya harap hari itu, Anda masih dapat mempertahankan mentalitas Anda saat ini. Setelah berbicara, Qin Fan mengambil minuman dari gelasnya dan pergi. Ye Qingcheng mengikuti dari belakang, mengikuti Qin Fan pergi bahkan tanpa melihat kerumunan. Kakak Qin Fan, tunggu aku. Murong Linger menatap semua orang dengan ekspresi aneh, lalu berdiri dan mengejar Qin Fan. Di hari resepsi,
kuharap bola matamu tidak jatuh ke tanah. Cucu, hadiah besar yang kuberikan padamu akan segera tiba, kamu tidak ingin mati. Memikirkan masa depan ketika Tang Cucu tahu bahwa Qin Fan adalah Tuan Qin, murung Linger hampir seperti lincuran, kukuku tertawa seperti babi. Lin Yun ingin mengejar, tetapi ditahan oleh Zhang Yun. Tuan Muda Chen, jangan perhatikan orang gila seperti ini, hanya mengandalkan kemampuannya untuk bertarung sedikit, dia tidak memperhatikan siapapun. Orang seperti dia pasti tidak akan berhasil di masa depan. Ayo, biarkan aku bersulang. Tanda seru. Zhang Yun mengangkat gelas anggurnya, menyiratkan bahwa Lin Yun juga akan minum bersamanya. Lin Yun tidak bisa menggeliat, jadi dia hanya menelannya. Chen Dong sedikit tersenyum, saya tidak berharap teman sekelas Zhang Yun memiliki wawasan seperti itu. Ya, saya ingat Anda. Hari ini saya akan memberitahu pelayan bahwa Anda dapat pindah ke kamar berukuran 2. Terkejut, terima kasih, Tuan Muda Chen. Murong Linger berdiri di samping Qin Fan di bawah pohon willow di tepi danau, dan bertanya, Saudara Qin Fan, mengapa Anda tidak memberitahu mereka siapa Anda? Jika mereka tahu Anda adalah Qin Fan Master, ekspresi mereka pasti sangat menarik. Qin Fan tersenyum dan berkata, beberapa orang kecil, mengapa repot-repot marah dengan mereka? Ngomong-ngomong, apakah Anda akan menghadiri resepsi lusa? Qin Fan mengangguk, ya, beberapa saya perlu menangani masalah ini. Bagus. Murong Linger terkejut, diam-diam berpikir bahwa pada hari resepsi, dia harus merekam ekspresi cucu. Kakak Qin Fan, pemandangan di sini bagus, ayo jalan-jalan. Murong Linger berbisik dengan jantung berdetak lebih cepat. Oke. Anak laki-laki dan perempuan itu berjalan perlahan di sepanjang trotoar di tepi danau dalam cahaya redup, seperti sepasang dewa dan dewa. Pantai, di belakang lereng bukit, Ye Qingcheng dan Xia Zhu diam-diam menyaksikan Qin Fan dan Murong Linger berjalan berdampingan. Xia Zhu tampak marah, Nona, kenapa kamu membiarkan Murong Linger itu pergi? Kamu yang keluar dengan Qin Fan lebih dulu, kenapa kamu sengaja mengambil langkah lebih lambat? Dibunuh. Orang lain mengambilnya. Xia Zhu, jangan bicara omong kosong. Ye Qingcheng memarahi dengan lembut, memandangi sepasang sosok itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku datang untuk menemukannya dengan suatu tujuan, tidak seperti Nona Murong, yang hanya menyukainya. Jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Aku hanya ingin dia membantuku mengendalikan takdirku sendiri, sehingga aku bahkan tidak bisa membuat keputusan tentang pernikahanku sendiri dan menjadi korban pernikahan. Jika dia memiliki saya di dalam hatinya, mengapa repot-repot merampoknya? Jika dia tidak memiliki diri di dalam hatinya, apa gunanya merampoknya? Pemikiran seperti ini sangat aneh bagi Ye Qingcheng. Xia Zhu meringkuk bibirnya dan diam-diam mengeluh, kamu harus dengan berani mengejar apa yang kamu suka. Bahkan jika kamu gagal, setidaknya kamu telah berusaha keras, dan kamu tidak akan meninggalkan penyesalan. Klan Lianping. Tanda seru. Sekitar pukul 9 malam, Qin Fan kembali ke kamarnya. Kebetulan Zhang Yun dan Lin Yun hendak pindah dari kamar Deno 9 ke kamar B. Melihat kembalinya Qin Fan, Zhang Yun langsung tampak bangga, Qin Fan, Tuan Muda Chen telah mengubah kami ke kamar B-No 5. Saya melihat kamar itu. Mewah dan megah, dengan bak mandi pribadi, toilet otomatis, dan tempat tidur besar bergaya pijat, kita tidak perlu tinggal di kamar pengemis seperti ini lagi. Lin Yun baru saja keluar dari kamar dengan memberi hormat di tangan, dan ketika dia melihat Qin Fan, dia segera meminta maaf, Yun Yun dan aku akan pindah ke kamar lain, kakak tidak bisa menemanimu, maafkan aku. Qin Fan berkata ringan, jangan khawatirkan aku, itu sama bagiku dimanapun aku tinggal. Zhang Yun mencibir, ini terdengar sangat asam. Jika kamu tidak bisa makan anggur, kamu masih membenci anggur. Asam. Oke, Yun Yun, ayo pergi. Lin Yun mendesak, dia tidak ingin mendengar Zhang Yun mengejek Qin Fan lagi. Selanjutnya, semua orang menghabiskan 2 hari lagi di hotel pemandian air panas, dan kemudian diundang oleh Chen Dong untuk menghadiri resepsi yang diadakan oleh Chu Tianxiong di Hotel Dihao. Hotel Dorset adalah hotel termewah di Qingzhou, dan biasanya merupakan tempat orang-orang kaya datang,
oleh karena itu, meskipun Hotel Dorset sangat terkenal, namun tidak banyak tamu. Namun, hari ini adalah pengecualian. Di depan Dorset Hotel banyak sekali mobil mewah yang semuanya berharga jutaan, bahkan Mercedes-Benz dan BMW terlihat agak lusuh di sini. Pasukan keamanan hari ini juga sangat kuat, para penjaga berseragam di luar telah mengepung seluruh Hotel Dorset. Mengetahui bahwa Tuan Qin, yang tidak pernah melihat ujung naga, akan muncul di resepsi, orang kaya dan terkenal di Qingzhou sangat ingin masuk untuk bertemu Tuan Qin. Chu Tianxiong hanya bisa mengeluarkan perintah kematian, langsung menaikkan ambang pintu masuk hotel dari 100 juta menjadi 1 miliar. Meski begitu, tidak bisa menghentikan banyak orang mencari koneksi dan ingin masuk melalui pintu belakang. Chen Dong membawa semua orang ke hotel melalui pintu belakang. Mereka diinterogasi 3 kali di sepanjang jalan. Untungnya, ayah Chen Dong adalah bos besar di Qingzhou, jadi para penjaga akhirnya tidak mempersulit mereka. Akhirnya memasuki lobi hotel, Liu Mengyao menghela nafas panjang, akhirnya masuk. Tuan Muda Chen, terima kasih kali ini, tanpamu, kami mungkin tidak akan bisa masuk sama sekali. Zhang Yun juga buru-buru menyanjungnya, kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda Chen, jika bukan karena kebaikannya, kita mungkin tidak memenuhi syarat untuk menghadiri resepsi semacam ini seumur hidup kita. Chen Dong tampak bangga, hehe. Kita semua teman sekelas, jadi sama-sama. Tapi datanglah hari ini kalian semua adalah bos besar bernilai miliaran, jadi jangan menyinggung siapapun. Terutama kamu, Qin Fan, jangan menimbulkan masalah di sini, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tang Cucu terdengar seperti orang dewasa yang sedang mengajar seorang anak, dan Qin Fan sedikit mengernyit. Tapi Qin Fan tidak peduli untuk memperhatikan gadis kecil yang merasa benar sendiri ini, dan ketika dia mengetahui identitas aslinya, itu akan menjadi bayangan seumur hidup baginya. Chen Dong tersenyum dingin, dia sama sekali tidak repot-repot berbicara dengan Qin Fan, dan berkata kepada Murong Linger yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, pergilah, aku akan mengajakmu berkeliling. Sepanjang jalan, Chen Dong terus memperkenalkan kepada semua orang, pria dengan mata berbingkai emas dan rambut tipis itu adalah ketua industri Tianxiao, bernilai miliaran. Liu Mengyao tiba-tiba berseru dengan suara rendah, wow, industri Tianxiao, saya tahu, Dongzu juga memiliki industri mereka. Kekuatan grup Tianxiao juga dapat menempati peringkat 20 besar di Dongzu. Chen Dong tersenyum ringan, itu ada di Dongzu, dan dapat menempati peringkat 10 besar di Qingzhou Grup Tianxiao. Setelah berjalan beberapa langkah, Chen Dong memandangi seseorang yang masih memiliki pesona, seorang wanita remaja berkata. Ini adalah ketua perusahaan Mei, bernilai puluhan miliar, dan dia ke-6 di Qingzhou. Jangan mudah tersinggung. Liu Mengyao dan yang lainnya menjadi semakin khawatir, ya Tuhan. Begitu banyak tokoh besar berkumpul bersama, dan beruntung melihat salah satu dari mereka, benar-benar membuka mata. Chen Dong tersenyum dengan jijik. Apa ini? Kamu sama sekali tidak mengerti kekuatan Tuan Qin. Orang-orang ini mungkin tidak cukup memenuhi syarat untuk melihat Tuan Qin. Apakah kamu melihat orang tua itu, orang terkaya di Qingyang, Qi Qianhe? Tanda seru. Tua, tinggi, orang yang berbicara dengan Tuan Qi, Fang Tianlong, bos Luo Shan. Pria yang tertawa, Luo Chengdong, bos Sanyang. Ini semua adalah bos besar dari Megatron Sisi. Bung, aku setenar ayahku. Bahkan ketika mereka melihat Tuan Qin, mereka tidak berani menunjukkan sikap mereka. Anda sekarang mengerti betapa bergengsinya Tuan Qin. Saya mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Wang di Handong juga akan datang hari ini. Ngomong-ngomong, Shen Feiyu, Tuan muda dari keluarga Shen dari Raja Sihai juga akan datang. Chen Jianfeng sedikit terkejut. Raja dari Sihai, Shen Feiyu, yang sama terkenalnya dengan lelaki tua dari keluarga Wang dan keluarga Murong dari Jiangnan, juga akan datang. Patriark, apa yang dilakukan? Tuan muda dari keluarga Shen di sini. Chen Dongdao, tentu saja saya telah mendengar tentang berbagai metode magis Guru Qin, dan saya ingin berteman dengan Guru Qin. Mengyao tampak bingung, air mineral. Benda ini ada di mana-mana di jalan, efek magis apa yang dimilikinya?
Chen Dong bertanya dengan misterius, "Hehe, kamu tidak mengerti ini. Saya mendengar dari ayah saya bahwa air mineral ini dapat menyembuhkan penyakit, menguatkan tubuh, memperpanjang umur, dan tidak memiliki efek samping yang beracun. Jadilah hal yang ajaib di dunia ini." Liu Mengyao tidak mempercayainya, dan Tang Cucu dan yang lainnya juga tidak mempercayainya. Jika ada air mineral seperti itu, maka rumah sakit itu bisa ditutup di kemudian hari. Chen Dong mengangkat alisnya, "Saya tahu Anda tidak percaya, dan saya tidak percaya ketika pertama kali mendengarnya, tetapi selama masalah ini terkait dengan Tuan Qin, maka semuanya mungkin. Karena Tuan Chu mencobanya sendiri." Mengyao tampak curiga, "Apakah ini yang dikatakan kakak Chu?" Chen Dong mengangguk, "Itu benar sekali." Qin Fan menatap Chen Dong yang sedang pamer, dan akan memperingatkan Chu Tianxiong nanti bahwa langkah-langkah kerahasiaan terlalu buruk. Chen Jianfeng tampak tertarik, maka saatnya untuk melihat dan melihat. Jika ada air mineral yang ajaib, itu akan menjadi hal yang baik untuk kepentingan semua orang. Chen Dong melirik Chen Jianfeng, dan diam-diam memuji di dalam hatinya, dia memang anak wakil sekretaris, ilmunya beda dengan orang biasa. Dia memimpin kerumunan untuk terus berjalan melewati kerumunan, dan akan segera mencapai pintu masuk aula. Pada saat ini, ada keributan di pintu, dan seseorang berteriak, "Tuan Muda Sen dari keluarga Si Hai Sen." Chen Dong tersenyum penuh kemenangan, "Saya memiliki persahabatan dengan Tuan Muda Sen ini, siapa di antara Anda yang ingin mendapatkan berkenalan dengan Tuan Muda Sen? Aku bisa membawanya sebagai rekomendasi." Zhang Yun tiba-tiba tampak bersemangat, dia bahkan tidak bisa bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang lebih baik dari Chen Dong. "Tuan Muda Chen, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya Tuan Muda Sen?" Chen Dong memandangnya dengan jijik, tetapi Zhang Yun adalah penyanjung yang baik, dan Chen Dong berencana untuk memberinya bantuan. "Oke, ikuti saya nanti, saya akan memperkenalkan Anda." Chen Jianfeng juga maju selangkah, dan berkata dengan ringan, "Saya juga ingin bertemu dengan Putra Raja Laut Barat." "Kakak Chen, jangan khawatir, bahkan jika Anda tidak memberitahu saya akan membantu Anda rekomendasi." Chen Dong sangat sopan kepada Chen Jianfeng, lagi pula, keduanya memiliki latar belakang keluarga yang mirip. "Semuanya ikuti aku." Chen Dong secara tidak sengaja melirik Qin Fan, mengungkapkan sentuhan penghinaan, dan diam-diam tersenyum di dalam hatinya, anak ini, yang biasa menjalankan kereta dengan mulut penuh, benar-benar tidak berani kentut. Tempat di mana para bos besar berkumpul. Ini tidak sebagus Zhang Yun, seorang wanita yang warna aslinya terungkap. Ketika beberapa orang berjalan ke pintu masuk aula, mereka melihat seorang pemuda tampan berjas putih, berjalan mondar-mandir, dengan sepatu kulit hitam mengkilap di atas karpet merah besar yang baru, tersenyum dan menyapa semua orang di sekitarnya saat dia berjalan. "Tuan Sen!" teriak Chen Dong dengan penuh semangat. Ketika Sen Feiyu melihat Chen Dong, dia langsung berjalan mendekat. "Tuan Muda Chen, Anda datang lebih awal." Qingzhou berbatasan dengan Laut Barat, dan Chen Heida, bos Qingzhou, memiliki sejarah panjang persahabatan dengan Raja Si Hai. "Aku juga baru saja tiba." Chen Dong tersenyum. Ketika Sen Feiyu melihat murung linger di belakang Chen Dong, matanya berbinar. Gadis yang cantik. Matanya jernih dan murni, dengan senyum lembut dan ramah di wajahnya, dia yang terbaik. Melihat Sen Feiyu menatap murung linger, Chen Dong buru-buru memperkenalkan sambil tersenyum, "Tuan Muda Sen, biarkan perkenalkan, ini Murong Linger, wanita tertua dari keluarga Jiangnan Murong." Oh. Ternyata wanita tertua dari keluarga Jiangnan Murong, sangat menyesal dan tidak sopan. Sen Feiyu bahkan lebih bersemangat. Dia tidak berniat datang, dia tidak pernah percaya pada master manapun, apalagi obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia ini. Namun, saya harus datang karena perintah ayah saya. Dia awalnya ingin mengungkap penipuan Tuan Qin di depan umum, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita tertua dari keluarga Murong di Jiangnan. "Jika kamu bisa menjatuhkan nona muda dari keluarga Murong di selatan Sungai Yangtze, itu akan menjadi perjalanan yang berharga." Murong Linger tidak menyukai cara Sen Feiyu memandangnya, dan bahkan merasa sedikit jijik.
Tapi karena dia mengambil inisiatif untuk menyapa, Murong Linger masih mengangguk sebagai balasan, "Halo, Tuan Muda Sen." Chen Dong kemudian memperkenalkan, "Ini Chen Jianfeng." Sen Feiyu mengulurkan tangannya dengan antusias, "Pemuda yang paling menjanjikan di Dongsu, saya tidak perlu memperkenalkannya, saya sudah lama mendengar nama saudara Chen." Chen Jianfeng mengulurkan tangannya, dengan tidak sikap rendah hati atau sombong, gaya yang cukup resmi, "Saudara Sen telah memenangkan penghargaan, seharusnya saya sudah lama mengagumi nama saudara Sen." "Tuan Muda Chen." Zhang Yun dari samping memanggil dengan lembut, seolah-olah dia takut Chen Dong lupa memperkenalkannya pada Tuan Muda Sen. Chen Dong melirik Zhang Yun yang memerah karena kegembiraan dan siap untuk bergerak, lalu dengan malas berkata, "Tuan Muda Sen, ini teman sekelasku Zhang Yun, aku sangat mengagumimu. Ini juga teman sekelasku." Zhang Yun buru-buru membungkuk, menyapa dengan bintang-bintang kecil di matanya, "Halo, Tuan Muda Sen." "Halo." Sen Feiyu menjawab dengan sopan, berpikir dalam hatinya bahwa dia hanyalah wanita yang cantik, dan wanita seperti ini tidak bisa tidak menangkap matanya. Namun, ketika Sen Feiyu melihat Ye Qingcheng di belakang Qin Fan, dia tiba-tiba membeku. Satu senyuman dapat memikat kota orang, senyuman lain dapat memikat negara orang. Anda berbicara tentang wanita seperti itu. "Tuan Muda Chen, apakah ini juga teman sekelas Anda? Apakah Anda belum memperkenalkan saya?" Sen Feiyu melihat ke rumah Ye Qingcheng menatap, dan berkata kepada Chen. Itu hampir pertama kalinya Dong bertemu Ye Qingcheng. Namun, Chen Dong tahu bahwa Ye Qingcheng ada hubungannya dengan Qin Fan, jadi dia tidak memprovokasi dia hanya merasa tidak berharga untuk Ye Qingcheng. "Ini adalah teman sekelas Ye Qingcheng, seorang dewi terkenal di sekolah kami." Chen Dong memperkenalkan sambil tersenyum, sedikit kengerian muncul di matanya, dan berbisik di telinga Sen Feiyu, "Anak di sebelah Ye Qingcheng disebut Qin Fan, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Qingcheng." Sen Feiyu menyipitkan matanya, menatap Qin Fan dari atas ke bawah, dan segera menunjukkan sedikit penghinaan. "Apakah jenis sutra gantung yang ada di mana-mana ini layak berjalan dengan dewi semacam ini? Aku akan memberitahu dewi bagaimana memilih seorang pria sebentar lagi." Murong Linger berbisik di telinga Qin Fan, "Kakak Qin Fan, mata orang ini sangat menyebalkan." Melihat gerakan kecil Murong Linger, Sen Feiyu mengerutkan kening, dan menjadi lebih kesal di dalam hatinya. Tampaknya bahkan Nona Murong memperlakukan bocah itu. Mereka semua memiliki mata biru, dan kita harus menemukan kesempatan untuk memamerkannya. Zhang Yun, yang selalu ingin menarik perhatian Tuan Muda Sen, mengabaikan bujukan Lin Yun, dan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dia, "Tuan Muda Sen, Anda di sini kali ini untuk bertemu seorang. Apakah Anda melihat Tuan Qin?" Sen Feiyu mencibir, "Omong kosong apa Tuan Qin, dia bisa membodohi orang lain tetapi bukan saya. Jika bukan karena handong keluarga Wang, siapa dia?" Chen Dong buru-buru berkata, "Tuan, hati-hati. Tuan Qin benar-benar perkasa, dan banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri." "Hehe, Tuan Muda Chen, sudah lama saya katakan lalu bahwa Anda tidak berbicara tentang kekuatan aneh. Era apa sekarang? Era sains dan teknologi. Manusia telah membangun stasiun ruang angkasa di luar angkasa, namun Anda masih percaya pada seorang master. Anda mengatakan bahwa orang lain telah melihat kekuatan Tuan Qin, jadi izinkan saya bertanya, apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri?" Chen Dong membuka mulutnya, tidak bisa berkata-kata. "Ayo." "Hehe, kenapa, kamu baru saja mendengarnya?" Belakangan ini, pembohong menjadi semakin profesional, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk hype dan mempublikasikan. Saat itu, bahkan bintang wanita Zhao Wei dan Regret Rich Jack Ma tertipu oleh Master Qigong. Itu mungkin tidak benar, selain itu Anda baru saja mendengarnya. Chen Dong juga sedikit terguncang oleh apa yang dia katakan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah ayahku dan Tuan Chu adalah juga tertipu? Tidak. Tidak mungkin. Penghancuran keluarga Zheng selalu benar, dan pertandingan tinju bawah tanah juga benar. Bahkan jika Tuan Qin bukan dewa yang hidup, dia pasti seorang praktisi seni bela diri yang kuat. Murong Linger di samping tidak bisa mendengarkan lagi.
Dia tidak mengizinkan siapapun untuk memfitnah Qin Fan. Tuan Sen, saya tidak setuju dengan itu. Anda mengatakan bahwa Tuan Qin pembohong, jadi apakah Anda melihat Tuan Qin dengan mata kepala sendiri? Hak untuk menghakimi Tuan Qin. Singkatnya, itu menarik perhatian semua orang.